Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya pada hari ini? Sungguh saya sangat bersuka cita meskipun ya hari ini sudah 3 minggu kita harus berada di rumah gitu. Bahkan yang masih sekolah pun juga harus belajar dari rumah. Ya, yang bekerja pun juga harus bekerja dari rumah. Tapi ya kita terus berdoakan supaya wabah corona ini bisa cepat berlalu. Memang tinggal di rumah itu tidak enak, apalagi harus banyakkan di rumah, tidak boleh keluar, itu tidak enak gitu. Tapi ya kita terus doakan supaya Tuhan menolong dan menyelesaikan wabah ini dengan caranya yang dahsyat dan ajaib. Sekarang ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan untuk adik-adik mengenai pengorbanannya menebus segala dosa-dosa kita. Hari ini kita merayakan di mana Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya adalah seorang nabi yang sangat dikenal pada sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya sini ingin mengatakan bahwa pengorbanan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan berapa ratus tahun yang akan datang, ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ketika pada waktu itu bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda, mereka mempersembahkan korban bakaran dengan menyembelih domba sebagai korban penebusan dosa. Tetapi sesudah itu mereka akan kembali lagi ke jalan mereka yang lama. Mereka akan terus jatuh lagi ke dalam dosa. Dan mereka telah berbuat yang jahat di mata Tuhan, yaitu dengan cara menyembah berhala-hala yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka, yang mana akhirnya membuat mereka jadi menjauh dari Tuhan. Dan akhirnya kehancuran terjadi bagi bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Asyur, dan Yehuda ditaklukkan oleh bangsa Babel. Ini membuktikan bahwa korban bakaran mereka tidak membawa dampak yang signifikan, sehingga Israel dan Yehuda terus kembali berbalik jatuh dalam dosa mereka. Oleh karena itu Tuhan menghukum mereka, sehingga mereka dibuang dari tanah kelahiran mereka. Nah, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia melakukan apa yang Allah Bapa kehendaki. Di sini di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes mengutip apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yang diperkatakan kepada seorang Farisi bernama Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa dirinya itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, seperti yang dikatakan dan ditulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk bisa datang kepada Bapa. Jadi tanpa mengenal Tuhan Yesus, bagaimana seorang di muka bumi ini bisa memperoleh hidup yang kekal? Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, karena dia
melakukan kehendak Bapa, dan Dia sungguh sangat mengasihi, mencintai kita setiap manusia ciptaannya, hingga Dia datang ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia. Tuhan Yesus memiliki julukan sebagai domba Allah yang akan menebus dosa setiap orang yang pernah hidup di muka bumi ini. Yesus itu tidak pernah ada salah sama sekali di dalam dirinya. Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang yang membenci dirinya. Yudas sebagai salah satu muridnya mengkhianati Tuhan Yesus. Dia melaporkan kepada orang-orang Farisi, kepada Imam Kayafas yang berkuasa atas bangsa Yahudi pada waktu itu. Oleh karena itu Yesus ditangkap dan Dia diperhadapkan kepada Imam Kayafas, diinterogasi, ditanya-tanya. Lalu Tuhan Yesus dibawa kepada Raja Herodes yang sudah lama kepengen melihat sosok Tuhan Yesus itu. Pada hari selanjutnya, sesudah Yesus dibawa kepada Imam Kayafas, lalu dibawa kepada Raja Herodes, lalu Imam Kayafas membawa Tuhan Yesus kepada Pilatus, yang mana pada waktu itu Pilatus memiliki kuasa. Dia memerintah atas wilayah Yudea. Dan Pilatus ini sebenarnya mempunyai kuasa untuk bisa membebaskan atau sebaliknya menghukum mati Tuhan Yesus. Pada waktu itu Pilatus sendiri melihat Tuhan Yesus itu tidak ada kesalahannya, tetapi orang-orang Yahudi, bangsa pilihannya, malah mereka itu menuduh Tuhan Yesus itu salah karena dia menganggap dirinya itu, Tuhan Yesus itu, sebagai anak Allah. Dan orang-orang Yahudi tidak senang akan statementnya Tuhan Yesus tersebut, sehingga mereka mau supaya Yesus itu dihukum mati. Pilatus sebagai pemimpin yang memerintah di daerah Yudea, dia terdesak oleh keinginan orang-orang Yahudi, dan Pilatus sendiri memihak pada mereka supaya meredam amarah orang-orang Yahudi tersebut. Oleh karena itu, Tuhan Yesus harus mengambil jalan di mana dia harus mengambil konsekuensi tersebut untuk dicambuk. Yesus dihukum mati pada akhirnya. Yesus dicambuk tuh bukan dengan cambukan biasa gitu, melainkan dengan cambuknya penuh dengan duri yang bisa mencabik tubuhnya. Lalu orang-orang Romawi itu sesudah mencabik tubuhnya, mereka memakaikan mahkota duri dan ditancapkan kepada kepalanya Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya dari kepala sampai ke kaki penuh dengan darah. Kalau kita manusia biasa disiksa, dianiaya kayak begitu, pasti kita sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus, meskipun dia mengambil rupa sebagai sama seperti kita gitu, dia tetap kuat meskipun sudah kehabisan banyak darah. Ketika pagi sudah mulai terang, prajurit-prajurit Romawi itu memerintahkan Tuhan Yesus untuk membawa salib itu ke Bukit Golgota. Tuhan Yesus sudah dicabik, sudah dipasang mahkota duri. Dia harus juga memikul salib. Salib itu bukan ringan, salib itu tuh berat, terbuat dari kayu yang
bobotnya itu sangat berat sekali. Tuhan Yesus harus memikul salibnya di pundaknya gitu. Hingga sampai dia berkali-kali jatuh. Karena cukup jauh gitu dari tempat Tuhan Yesus diadili, dicambuk, disiksa, dan dia harus memikul salibnya sampai ke Bukit Golgota. Itu butuh jarak yang lumayan jauh bagi seseorang yang sudah dicederai, dilukai gitu. Hingga tentara Romawi memerintahkan Simon dari Kirene untuk membantu Tuhan Yesus memikul salib sampai ke Bukit Golgota, di mana Yesus akan disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat yang juga akan disalibkan. Di atas Bukit Golgota, pakaian Yesus dilepaskan. Jadi sudah hampir telanjang gitu. Bahkan di Alkitab mungkin sudah dikatakan bahwa Yesus sama sekali tidak berpakaian. Lalu Tuhan Yesus diletakkan di atas kayu salib, dan di bawahnya, maksud saya, Tuhan Yesus diletakkan di atas kayu salib. Salah satu tangannya mulai dipaku, pakunya panjang dan tajam. Tuhan Yesus menjerit sakit, tapi dia tetap kuat. Lalu tangannya yang satu lagi, Tuhan Yesus menjerit kesakitan, hingga kedua tangannya sudah dipaku, disalib. Lalu sudah itu kedua kakinya, kaki yang satu ditimpa dengan kakinya yang lain. Lalu tentara Romawi itu memukul pakunya hingga terobos sampai kedua kakinya, dan paku itu nancap di salib itu. Lalu sesudah itu salibnya diangkat, diberdirikan. Nah, berjam-jam Tuhan Yesus disalib, hingga sampai menjelang sore Tuhan Yesus berseru kepada Bapanya di surga untuk tidak menghukum orang-orang yang sudah menyakiti dirinya. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Menjelang sore sekitar pukul jam 3, Yesus haus. Lalu tentara Romawi memberikan anggur asam dengan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam supaya Tuhan Yesus bisa minum. Sesudah minum, Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu dia menghembuskan nafasnya dan menyerahkan rohnya. Dan sesudah itu mati. Sesudah itu salah satu prajurit Romawi memakai tombaknya dan menikam lambungnya. Lalu keluarlah darah dan air untuk memastikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mati. Lalu sorenya Yusuf dari Arimatea memohon kepada Pilatus supaya bisa mengambil jenazahnya Tuhan Yesus. Mereka merempah-rempahi tubuh Yesus lalu dikuburkan. 3 hari kemudian, pada hari ketiga sesudah kematiannya, Yesus hidup. Dia bangkit dari maut. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Jadi sekali lagi adik-adik, kisah Tuhan Yesus ini kita terus rayakan
sekali dalam setahun untuk mengingatkan kita bahwa pengorbanannya di kayu salib itu membuktikan kasihnya yang luar biasa kepada kita. Jauh melampaui apa yang manusia pikirkan. Di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib. Jadi mari kita renungkan kembali, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus rindu supaya kita menjadi percaya kepadanya, supaya kita yang dulunya berdosa, kita meninggalkan semuanya dosa-dosanya itu, dan kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Jadi adik-adik, mungkin hidup kita dulunya penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, tetapi Tuhan Yesus masih mengasihi adik-adik semua. Saya rindu supaya di hari ini, di mana kita mengenang pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kita semakin lebih lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya kita tidak lagi hidup di jalan kita yang dulu-dulu. Saya terus berdoa supaya adik-adik mau untuk mengambil komitmen, supaya lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, supaya sungguh-sungguh lagi menyenangkan hatinya, supaya kita meninggalkan semua masa lalu kita. Jadi kalau kita dulu di sekolah masih suka nyontek, atau di sekolah kita masih suka menggosipkan orang lain, teman-teman sekelas kita, masih suka mendengarkan gosip-gosip yang tidak benar, perkataan-perkataan yang membuat orang lain jadi marah, suka memberontak, tidak taat pada guru, tidak taat sama orang tua. Saya ingatkan sekali lagi supaya kita semuanya bertobat, supaya kita berubah hari ini. Jangan sampai kita menyakiti hatinya Tuhan. Apapun yang kita perbuat, kesalahan-kesalahan kita itu sebenarnya sudah membuat Tuhan Yesus menjadi disalibkan kembali. Jadi detik ini juga saya rindu supaya adik-adik yang mendengarkan pesan saya ini, mari kita semuanya berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kalau setiap pribadi yang sudah berubah, ada Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, otomatis hidup kita berubah. Kita akan menjadi anak-anak yang taat, menghormati orang tua, tidak menyakiti perasaan mereka. Kita juga menjadi anak-anak yang taat ketika guru-guru mengajarkan kita di sekolah. Jadi sekali lagi kita harus introspeksi diri. Apakah kita sudah benar-benar menyenangkan hatinya? Amin untuk firman Tuhan pada hari ini. Biar terus kita menjadi anak-anak yang militan, menjadi anak-anak yang lebih lagi mengejar Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita. Jangan sia-siakan pengorbanannya di kayu salib.
Pengorbanannya itu begitu berat dan menyakitkan sebenarnya. Tapi Tuhan tetap setia sampai dia disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga, supaya kita yang mati di dalam dosa dan sebenarnya kita tidak layak untuk masuk ke surga, tetapi karena pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib, ini yang akan melayakkan kita supaya kita bisa mengenal Allah Bapa dan kita boleh memperoleh hidup yang kekal bersama Allah Bapa di surga. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus, sekarang ini ya Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, yang mana Engkau mengorbankan diri-Mu, mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat. Sekali lagi ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa yang pernah kami perbuat di masa lalu kami, dan biarlah kami melangkah menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, masuklah dan tinggal di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami tidak lagi hidup menurut apa yang kami pikirkan, tetapi kami menjalani kehidupan kami ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Hamba sudah berhenti berbicara, namun hamba percaya setiap perkataan yang hamba sampaikan untuk adik-adik Faith GB Cipulir ini benar-benar berubah, membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka semuanya nih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semakin lebih lagi rindu untuk tinggal diam di dalam kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa anak-anak ini ya Tuhan. Kau pimpin dan bimbing perjalanan hidup mereka yang masih panjang, supaya dari sekarang ini mereka akan semakin sungguh-sungguh mengikuti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, haleluya, amin.